Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatul Makrifah, guru sejarah dari SMK Negeri 11 Malang. Hari ini kita akan belajar tentang judulnya ini tentang perjuangan atau perlawanan setelah kemerdekaan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang proklamasi ya, zaman pendudukan Jepang sampai proklamasi yang modul kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan perlawanan rakyat Indonesia, nanti khususnya ini pertempuran di Surabaya. Jadi ini ada media berupa komik ini. Nanti nyoba kalian setelah lihat-lihat materi hari ini, nanti saya tugaskan untuk nyoba membuat komik seperti ini. Ya, jadi pertempuran Surabaya itu tentunya salah satu dari perlawanan rakyat Surabaya, Indonesia umumnya dan khususnya rakyat Surabaya terhadap sekutu yang sebenarnya pada saat itu Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan, tetapi ada pihak-pihak lain. Ini Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi setelah Indonesia merdeka ini ada beberapa pihak, negara-negara khususnya yang pernah menjajah Indonesia, yaitu Belanda, Inggris, Jepang, ini masih memiliki keinginan untuk menduduki wilayah Indonesia. Jadi mereka ada upaya menduduki Indonesia, kemudian pihak Indonesia khususnya rakyat Surabaya menolak adanya kedatangan dari bangsa sekutu. Ini apakah bangsa Indonesia diam saja? Tentunya tidak. Dengan proklamasi yang sudah dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus ini, masyarakat Indonesia memiliki kewajiban untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Jadi mengapa pertempuran Surabaya terjadi? Ini salah satunya adalah sebab-sebabnya karena pertempuran Surabaya ini disebabkan oleh kedatangan sekutu yang diboncengi oleh tentara Nika. Kemudian awalnya tujuannya apa kedatangannya ini? Mohon maaf karena jaringannya lepas. Kita lanjutkan ya. Bisa screen share komiknya tadi keluar? Nanti sebentar. Ya gini, kalau online itu kan kadang jaringannya ucul, jadi ikut ucul. Bentar. Bisa dilihat? Bisa dilihat, Le? Halo?
Bisa, ya sudah kita lanjutkan. Jadi itu tadi ya yang menjadi latar belakang pertempuran Surabaya. Kemudian selain itu ada peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa di Hotel Yamato, di mana peristiwa itu sebenarnya latar belakangnya adalah setelah Indonesia merdeka itu pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat tentang pengibaran bendera merah putih di seluruh Indonesia. Jadi atas kebijakan itu tentunya semua masyarakat Indonesia di tempat-tempat umum itu dikibarkan bendera merah putih. Kondisi seperti itu kemudian pihak Belanda ini tidak suka. Kemudian ada di Hotel Yamato ini pihak Belanda juga mengibarkan bendera Belanda, bukan bendera Indonesia, yaitu bendera merah putih ada birunya. Latar belakang inilah yang kemudian menimbulkan reaksi rakyat Surabaya khususnya terhadap perilaku dari pihak Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di Indonesia. Akhirnya terjadilah yang disebut dengan peristiwa heroik di Hotel Yamato, di mana pada saat itu seorang residen Surabaya, pimpinan tentara Surabaya yang namanya Haryono ini menurunkan bendera Belanda, kemudian menyobek yang warna biru dan mengerek kembali yang warna merah dan putih yang itu sebagai bendera Indonesia. Kondisi itu yang menyebabkan Belanda juga semakin ingin menguasai kembali Indonesia ini. Bagaimana reaksi rakyat Surabaya terhadap kesewenang-wenangan sekutu? Tentunya tidak setuju. Mereka kemudian menyerang pos-pos pertahanan sekutu yang ada di Surabaya. Semangat perlawanan di Surabaya ini ada seorang tokoh yang selalu membakar semangat rakyat Surabaya khususnya, yaitu yang dikenal dengan Bung Tomo. Ini ada gambarnya Bung Tomo ini dengan peki merdeka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang selalu dikumandangkan oleh Bung Tomo untuk membakar semangat rakyat Surabaya dalam melawan Belanda. Kemudian dari latar belakang tadi, akhirnya sebenarnya ada upaya mediasi antara Indonesia dengan sekutu, di mana pada saat itu Soekarno sebagai presiden itu akhirnya hadir ke Surabaya untuk berunding. Kalau perang terus kan nanti juga akibatnya itu lebih banyak ke masyarakat sipil, kemudian sarana prasarana banyak yang rusak, itu kan akibat negatif dari peperangan. Akhirnya dilakukan perdamaian antara Indonesia dengan sekutu. Tetapi namanya rakyat Indonesia ingin tetap mempertahankan negara Indonesia setelah merdeka. Sekembalinya Soekarno ke Jakarta, pertempuran itu kembali terjadi antara sekutu dengan Indonesia. Puncaknya ini pada tanggal 31 Oktober ini, jenderal besarnya sekutu, Jenderal Malabi ini bisa terbunuh oleh rakyat Indonesia. Karena itulah kemudian tentunya pihak sekutu semakin marah dengan kondisi terbunuhnya jenderalnya ini. Akhirnya pada tanggal 9 November Inggris mengeluarkan ultimatum keras kepada masyarakat Surabaya supaya mereka menyerah. Kalau tidak menyerah berarti mereka akan diserang. Tentunya rakyat Surabaya yang sudah memiliki semangat juang tinggi ini mendengar ultimatum itu ya tidak menghiraukan, mereka siap untuk melawan. Sehingga pada tanggal 10 Oktober pasukan sekutu ini karena ditolak tadi ultimatumnya, sehingga tetap melakukan penyerangan terhadap kota Surabaya. Jadi puncak perjuangan melawan kemerdekaan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan ini adalah pada tanggal 10 Oktober 1945. Apakah rakyat Surabaya takut? Tentunya tidak. Meskipun sekutu memiliki senjata yang lengkap, tetapi masyarakat Surabaya memiliki semangat juang yang tinggi
untuk melawan. Meskipun kalau ini ada gambarnya di sini bahwa senjata yang dimiliki oleh rakyat Surabaya ini adalah apa? Yang kalian pernah dengar itu, bambu apa? Bambu runcing. Ya, dibandingkan dengan senjatanya Sekutu kan lebih modern dari Sekutu. Tapi karena upaya untuk melawan, mempertahankan kemerdekaan ini lebih kuat, akhirnya apapun senjata yang mereka miliki bisa dijadikan upaya untuk melawan pemerintah Sekutu yang berkuasa di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Itulah pertempuran Surabaya, ini baru berakhir tanggal 28 Oktober 1945. Setelah berakhirnya perang, tentunya adalah dampak-dampak negatif dari perang itu. Salah satunya sarana prasarana banyak yang rusak, kemudian ada korban materi maupun korban jiwa. Di sini ada sekitar 20.000 orang yang meninggal dunia, kemudian 200.000 orang, rakyat Surabaya yang terpaksa harus mengungsi untuk keselamatan. Jadi pertempuran Surabaya ini merupakan upaya untuk melakukan perlawanan terhadap Sekutu. Sekarang nilai-nilai apa yang bisa kita teladani dari pertempuran Surabaya ini? Apa saja? Contohnya apa? Ayo. Dalam perjuangan itu, untuk kalian sebagai generasi penerus bangsa itu harus bisa mengambil nilai-nilai positif dari perjuangan para pahlawan. Jadi ini ada contoh-contoh nilai yang harus kalian terapkan untuk sekarang. Karena kalau zaman dulu perang melawan Sekutu, sekarang kan kalian perang melawan dirimu sendiri. Salah satunya adalah males. Arek saiki kan males. Kalau dulu perangnya dengan senjata, kalau sekarang perangnya melawan game. Gak apa-apa game, tapi kan ada waktunya. Jadi di sini ada nilai-nilai yang harus kalian ambil contoh buat diterapkan di masa sekarang, yaitu contohnya rela berkorban, pantang menyerah, bertanggung jawab, kerjasama. Itu yang harus kalian terapkan untuk masa sekarang. Jadi semangat para pahlawan, khususnya rakyat Surabaya ini memang patut kita hargai, sehingga kemudian Presiden Soekarno ini mencanangkan bahwa tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan, sebagai penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, coba ada beberapa pertanyaan dari review materi ini. Mengapa pertempuran Surabaya terjadi? Ayo Ndik, Andika tambah ngalih nang ndi Andika. Ayo Febiola, dibuka mic-nya. Siapakah tokoh yang menyebarkan semangat melawan Sekutu? Siapa Febiola tadi? Febiola. Siapa? Ayo. Tadi dari penjelasan tadi, siapa tokoh yang menyebarkan semangat juang melawan Sekutu di Surabaya? Ayo Andika, Bung Tomo. Siapa yang jawab Bung Tomo tadi? Siapa jenenge? Siapa namanya? Abimanyu. Ayo Feb sekarang. Kapan puncak perlawanan rakyat Surabaya, Feb? Febiola. Tanggal berapa, Feb? 10 November tahun berapa, Feb? Tanggal 10 November tahun berapa, Feb? Tahun berapa, Feb? Setelah kemerdekaan. Tahun 900 ya wes pinter ngono disungkokno. Kemudian jelaskan peristiwa heroik yang melatar belakangi pertempuran Surabaya. Ayo, siapa yang mau jawab ini? Ayo, yang jawab
Luki gak metu Luki. Ayo mic-nya dinyalakan. Ayo Andika, siap. Peristiwa heroik apa yang melatar belakangi pertempuran Surabaya, Dik? Andika? Apa Feb? Abimanyu, Andika? Apa? Peristiwa apa tadi? Yang melatar belakangi pertempuran Surabaya, ada peristiwa heroik apa tadi? Apa, Feb? 1. Terbunuhnya Jenderal Malabi. Kemudian ada peristiwa heroik. Ini belum tak tutup. Peristiwa heroik yang terjadi di mana tadi? Hotel Yamato. Peristiwa perobekan bendera Belanda oleh Haryono yang merupakan residen Surabaya. Ya, itu tadi pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.